Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai obligasi syariah sebagai sumber keuangan negara. Yang pertama, mari kita bahas mengenai apa itu suku atau obligasi syariah. Obligasi syariah atau suku merupakan instrumen keuangan berbasis syariah yang digunakan untuk memperoleh dana tanpa melibatkan unsur riba. Perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional terletak pada struktur hubungannya, yang mana obligasi syariah berbasis kepemilikan aset dan bagi hasil, sedangkan yang konvensional berbasis utang piutang dan menerapkan suku pada zaman Rasulullah dikenal dengan istilah sak atau dokumen yang digunakan sebagai bukti kepemilikan dalam transaksi perdagangan. Sedangkan suku pada zaman Khulafaur Rasyidin belum berbentuk instrumen keuangan seperti yang sekarang. Selanjutnya, suku juga wajib terbebas dari 3 unsur terlarang dalam syariah, yaitu riba, gharar, dan maisir. Jadi, penerbitan suku menggunakan akad yang jelas dan terukur, serta melibatkan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kesesuaian syarat yang digunakan dapat berupa ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, ataupun istisna, sesuai dengan karakteristik aset dan tujuan pendanaan. Mekanisme obligasi syariah atau yang kita kenal sebagai suku diterbitkan bisa. Pertama, proses dimulai dari pemilikan suku. Penerbitan harus menentukan apakah suku diterbitkan menggunakan ijarah, mudharabah, atau musyarakah. Menentukan bagaimana hasil dikelola keuangan. Yang kedua, dibentuk Special Proposal Official atau SPV, yaitu lembaga khusus yang bertugas memegang dan mengelola aset dasar suku. SPV ini berfungsi memastikan bahwa mekanisme suku tetap sesuai prinsip syariah. Nah, yang ketiga, dilakukan penyusunan dokumen penerbitan semua dokumen mulai dari akad, informasi hingga mekanisme globalan. Yang keempat, suku kemudian ditawarkan kepada investor, penawaran dilakukan begitu. Yang kelima, investor yang membeli akad mendapatkan sertifikat suku yang menunjukkan keharusan kepada penerbitan. Keenam, aset tersebut kemudian dikelola oleh pihak ketiga sesuai dengan akad yang digunakan. Misalnya, jika menggunakan ijarah, maka aset yang disewakan akan hasilnya. Yang ketujuh, investor akan menerima imbal hasil dari pendapat aset. Dan yang terakhir, ketika jatuh tempo, penerbitan akan melakukan pengembalian pokok pada investor. Dengan mekanisme yang cukup menjadi instrumen keuangan yang aman dan transparan. Yang kedua, peran suku sebagai sumber selain sebagai instrumen kasasi, suku juga memiliki peran. Pertama, suku digunakan sebagai instrumen pembiayaan berbeda dengan bunga. Kedua, suku berfungsi sebagai sumber daya mendorong pembangunan infrastruktur apalagi negara seperti jalan tol, jembatan, dan lain. Yang ketiga, penerbitan suku juga membantu menguatkan pasar gaul dengan semakin banyak sehingga mampu menarik lebih banyak pasar dan keuntungan. Setelah suku bukan hanya instrumen keuangan, tapi juga strategis untuk mendorong stabilitas ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan obligasi syariah suku, yaitu yang pertama adalah kurangnya sosialisasi produk syariah. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan suku adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang produk ini. Yang kedua adalah terbatasnya variasi akad dan regulasi yang perlu diperbarui. Suku menggunakan akad-akad syariah sebagai dasar penerbitan seperti akad ijarah, mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Dan yang ketiga adalah hambatan teknis pembentukan SPV. SPV adalah entitas hukum khusus yang dibentuk untuk menerbitkan suku